Salam metal teman-teman, berjumpa kembali dengan podcast saya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah subscribe ya. Thank you so much. Juga buat viewers yang setia di podcast saya. Hari ini kembali kita bahas mengenai dolar ya. Ini tetap nih kayaknya rupiah under pressure ya, sangat dahsyat. Ingin menerobos angka 17.800 tadi sempat mepet-mepet kurang 40 sen ya, 17.799 60 sen. Jadi saya rasa BI all out intervensi ya untuk tidak loncat ke atas 17.900 atau 17.800. Sebab dikhawatirkan karena besok itu libur panjang. Jadi besok tuh Rabu ya sampai Minggu kalau nggak salah, wah panjang sekali itu. Senin baru buka lagi. Nah takutnya nanti di hari libur ini ya market tidak tutup ya. Walaupun Bank Indonesia tutup misalnya, kantor-kantor tutup ya kan, tapi market tetap buka, terutama offshore ya. Nah dikhawatirkan tidak ada yang jagain ya. Kalau tidak ada yang jagain, tidak ada yang intervensi, saya ngeri bisa tembus 18.000. Ya kan. Begitu juga dengan pasar saham ya IHSG, kalau nggak salah nih masih bergerak di zona merah ini hari ini. Ya betul di zona merah ya kan. Tadi pagi sempat melonjak ya 60 poin atau 70 poin dan sekarang sudah minus 55 poin lagi merah. Mungkin juga para investor saham merasa wah ini libur panjang tidak aman ya. Anything can happen. Anything can happen. Kan, selama Rabu sampai Minggu gitu loh. Banyak yang bertanya kepada saya, apa sih sebetulnya ini yang merongrong rupiah dan harga saham? Jawabannya kembali lagi simpel, masalah kondisi ekonomi kita. Ini semua ekonom mempertanyakan kekuatan fiskal kita. Ya, ini kekuatan fiskal kita benar sih apa tidak sih? Sebab di kuartal pertama kan kita tahu defisit 240 triliun, ya kan? Utang nambah 257 triliun. Lantas di April katanya defisit tinggal 160 triliun. Tapi kan kalau April kan ada pembayaran pajak, ya terang aja defisitnya berkurang gitu kan. Nah di bulan-bulan mendatang jadi satu pertanyaan, kan setelah orang bayar pajak gitu kan. Nah oleh karena itu kembali lagi saya meminta kepada pemangku kebijakan untuk memperhatikan fiscal sustainability kita. Karena itu yang paling penting ya kan. Mau BI intervensi, mau BI menaikkan suku bunga selama kondisi fiskal kita tidak diperbaiki dan tidak dipercaya oleh investor, pasti orang akan tetap berlari ya kan ke dolar gitu loh, memindahkan rupiah ke dolar gitu, karena dia rasa tidak aman gitu loh ya. Dan perlu diingat lagi ya kan catatan kemarin bahwa defisit kita mungkin antara 1,6% nanti di tahun ini sampai 2,4% karena mengacu kepada defisit yang cuma tinggal 160 T di bulan April itu nggak dipercaya oleh market gitu loh. Makanya mereka tetap memburu dolar dan membuang saham gitu loh. Dan rating agency sudah wanti-wanti loh ya. Apalagi terkait dengan adanya satu, yaitu PTDSI. Ini sama sekali membingungkan investor ya. Sebab kalau PTDSI itu bertindak sebagai badan yang membeli komoditas dari eksportir, kemudian menjualnya kepada buyers di luar sana, ini aneh gitu loh. Sebab kan pada dasarnya yang diinginkan pemerintah adalah bagaimana menjegal under invoicing. Kalau badan baru ini didirikan seperti itu dan menjadi BUMN, ini seolah-olah pengen menasionalisir semua usaha swasta, pengen dipemerintahkan, pengen dinegarakan gitu loh ya. Jadi ruang untuk bisnis di negeri ini swasta ini semakin sempit gitu loh. Ya, yang lebih dominan itu adalah negara gitu loh ya. Ya, kemarin indikasinya juga jelas. Saya malah berpikir begini, jangan-jangan terkait dengan ojol ya, commission fee yang diturunkan oleh Pak Presiden melalui Perpres dari 20% ke 8%. Maaf saya ulang lagi nih. Jangan-jangan ada misi tersembunyi gitu loh ya. Ya untuk mengakuisisi
operator ini harga sahamnya jatuh ke 50 perak gitu kan ya. Jadi peran negara ini semakin hari saya lihat kok semakin besar ya. Sedangkan yang paling penting itu sebetulnya adalah peran swasta. Kalau peran negara itu semakin besar, Anda lihat bagaimana Venezuela itu ambruk di tangan Chavez. Gara-gara minyak yang membludak, ya kan, dia beli semua perusahaan-perusahaan swasta menjadi perusahaan negara dan akhirnya menjadi negara gembel. Ya, dari negara kaya minyak akhirnya jadi negara gembel gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Advice saya sebagai ekonom, sebaiknya pemerintah berpikir ulang mengenai kebijakan-kebijakannya dan memberikan ruang yang lebih besar kepada swasta. Sebab nggak ada. Anda mau bilang state capitalism dan meniru Cina, kelakuan ini salah gitu ya. State capitalism di Cina itu bukan berarti Anda menasionalisir atau memberikan ruang yang sempit kepada swasta, ya, memberikan ruang yang dominan kepada pemerintah, bukan begitu gitu loh ya. Cina itu dibangun bukan dengan makan bergizi gratis ya kan. Cina itu dibangun bukan dengan koperasi desa merah putih gitu kan ya, tidak. Cina itu dibangun dengan memberikan insentif kepada swasta, insentif kepada bisnis, insentif kepada investor yang masuk ke Cina ya. Sehingga berubahlah Cina dari negara yang sama sekali miskin, jauh lebih miskin dari kita di akhir tahun 70-an, menjadi superpower hari ini. Semua akibat peran pemerintah yang sangat-sangat excellent, luar biasa, sehingga bisnis flourishing semua, BUMN-nya pun flourishing, swastanya flourishing, foreign direct investment-nya masuk gitu ya. Jadi harus paham peran pemerintah, bukan mendominasi ekonomi kita dengan segala macam kebijakan gitu loh. Malah lebih gila lagi, kemarin juga Indomaret, Alfamart di NTT sana disuruh tutup cuma untuk memberikan kesempatan kepada KD, Koperasi Desa Merah Putih. Ini dari mana sekolahnya? Ya kan nggak ada kayak begitu. Anda membunuh yang kuat, ya, memberikan kesempatan kepada yang belum tentu kuat. Mungkin juga nggak ngerti apa-apa. Kita lihat aja gitu kan ya. Barangnya dari mana? Logistik sistem apa ada apa enggak? Ini semua yang membuat orang malas masuk ke Indonesia. Ya, Indonesia tidak friendly terhadap bisnis ya. Negara makin lama makin konyol kelakuannya gitu kan, yang mendominasi bisnis ya kan. Itulah sebabnya kenapa orang tidak percaya kepada rupiah, tidak percaya kepada pasar modal kita. Rame gitu loh. Udah gitu juga ada lagi kemarin ya, di satu pihak ya, pemerintah ngomong fundamental ekonomi kita kuat, tapi di lain pihak kita lihat Pak Presiden kalau nggak salah mengundang SBY ya kan, dan tim ekonominya dulu untuk berguru bagaimana menghadapi krisis. Loh ini kan aneh gitu loh. Kalau memang fundamental kita kuat, kenapa harus panggil-panggil orang untuk berguru untuk menghadapi krisis gitu kan. Jadi Pak market juga semakin tidak percaya gitu loh ya. Ada wacana juga bahwa Danantara PT DSI ini ada wacana, saya lihat ya kalau nggak salah ya kan, akan menggantikan bea cukai. Itu bagus gitu selama memang proper ya kan. Karena dulu pernah terjadi tahun 80-an ya, pada waktu zaman Soeharto, di mana bea cukai digantikan dengan SGS, itu consulting firm dari Swiss kalau nggak salah ya. Karena ini bea cukai memang benar-benar brengsek ya, korupnya luar biasa. Itu bagus, itu bagus. Tapi terkait dengan masalah ekspor kelapa sawit, batu bara dan ferroalloy, please ya, PT DSI ini sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar ya, yaitu membeli barang-barang dari eksportir lantas menjualnya kepada buyers di sana gitu loh ya. Harusnya memang kalau memang under invoicing masalahnya ya, jadilah supervisory body, bangunlah sistem IT misalnya. Sekarang kan ada AI ya kan, sangat canggih softwarenya, untuk menjadi supervisory body yang mengawasi transaksi antara eksporter kita dengan para pembelinya di luar sana, supaya tidak terjadi transfer pricing,
tidak terjadi misinvoicing atau under invoicing ya. Itu aja yang harus dikerjakan. Kenapa harus membuat badan baru yang membuat gelisah semua pengusaha di Indonesia ya, dan menakutkan investor yang masuk ke Indonesia. Bahkan Cina telah memberikan teguran ya, sudah ada kamar dagangnya bahwa luar biasa korupnya negeri ini ya, urusan semua harus duit ya. Jarang sekali loh Cina itu mengeluarkan surat cinta kalau tidak udah benar-benar meluap di kepalanya gitu kan. Saking mangkalnya luar biasa gitu loh ya. Nah, jangan lupa juga Cina itu negara negara kuat loh. Kalau sampai ini saya curiga juga kalau sampai mereka cornering rupiah untuk menjatuhkan rezim ini, itu bisa sekejap itu. Soros itu kalah loh. Orang kan sering bilang Soros, Soros, Soros ya kan. Sampai ini ada nih satu orang katanya menganggap saya nih agen Soros katanya. Wah, saya bingung ya kan. Siapa ini orang itu kan? Agen Soros. Kalau agen itu Soros itu nggak perlu agen. Dia kan bisnis entity, dia nggak punya kepentingan politik seperti misalnya CIA ya kan, KGB ya di Rusia atau KGB ya kan, Mossad mungkin di Israel. Dia tuh perlu agen memang untuk menjatuhkan rezim. Tapi kalau Soros itu pemain bisnis, dia pemain memang tugasnya itu menghukum negara-negara yang salah melakukan kebijakan. Misalnya Inggris dulu ya tahun 92 dihajar itu pound sterlingnya, dibilang nggak bisa Anda mempertahankan pound sterling sekuat ini karena ini akan menciptakan pengangguran, unemployment. Ya susah Anda mengekspor barang-barang Anda. Tapi karena pada waktu itu Bank Sentral, Bank of England tidak mau ngotot, dia cornering, short pound sterling, ya kan, long dollar. Wah, dalam sekejap 1 billion US dollar dia untung, dan akhirnya Bank of England menyerah gitu loh ya. Nah, itu yang dilakukan Soros, ini nggak perlu agen gitu loh ya. Begitu juga Deutsche Bank tahun 89 ketika terjadi penyatuan Jerman Timur dengan Jerman Barat ya kan. Dan banyak sekali tahun 98 juga katanya di kita Soros melakukan cornering terhadap rupiah, terhadap Thai baht, ke Korean won, dan dia untung besar gitu kan ya. Tapi kalau negara yang melakukan itu kayak Cina, karena memang kalau sama kita itu bahaya sekali karena kekuatannya bisa 1000 kali Soros ya. Jadi hati-hatilah ya ke dalam berdiplomasi atau mengambil kebijakan, karena ini semua mata dunia ini sekarang tersorot kepada negara kita loh ya kan, dengan kebijakan-kebijakannya yang dianggap mereka aneh di ekonomi sampai mengeluarkan statement ya kan. Belum lagi Moody's and Fitch and S&P ya udah bilang, wah ini saya downgrade rating Anda loh ya, hati-hati loh dengan badan baru ini ya. Nah, oleh karena itu kepercayaan terhadap rupiah itu semakin tipis loh. Jadi hati-hatilah ya membuat kebijakannya. Nah, selebihnya kalau melihat ke outlook ke depan pun ekonomi kita tidak baik-baik. Ya, dengan harga minyak yang begitu tinggi, walaupun memang sekarang nih ada negosiasi yang boleh dibilang, wah ini bisa jangan-jangan nih memang bisa damai ini antara Amerika dengan Trump. Tapi jangan anggap segampang itu perdamaian. Seringkali perdamaian yang udah disetujui kan dilanggar lagi oleh Amerika ya kan ya. Jadi nggak gampang minyak turun ke bawah 90. Walaupun kemarin saya lihat minyak itu turun drastis dari atas 100 ke 90-an ya kan. Itu lebih dari 10% turunnya. Anehnya dolar nih kita tetap naik, padahal kan minyak ini important sekali, penting sekali terhadap ekonomi kita. Seharusnya kalau harga minyak turun, beban terhadap ekonomi kita turun, seharusnya rupiah menguat. Tapi ini masalahnya dolar terus menguat, rupiah terus melemah. Artinya kan orang udah tidak percaya sama sekali dengan kondisi ekonomi kita, terutama kondisi fiskal kita gitu loh ya. Ini narasi saya yang sederhana lah. Saya nggak usah pakai chart-chart grafik-grafik ya, Anda pahami aja lah ya. Anda bisa lihat juga YouTube, Anda bisa lihat juga website-website atau Google segala macam berita-berita yang mengalir tentang Indonesia. Tapi YouTube paling banyak gitu loh ya. Oleh karena itu saya berpesan kepada Pak Presiden, sebaiknya perkuatlah fiskal kita ya. Satu, ya kan, di samping itu juga jangan mengeluarkan polisi kebijakan-kebijakan yang menjadi kontroversi dulu, yang menjadi gunjingan di dunia gitu loh ya. Seperti misalnya PTDSI ini gitu loh ya. Ya poinnya kan under invoicing. Carilah jalan ke arah sana, bukan menjadi badan ya baru yang istilahnya menjadi penghalang hubungan langsung
antara buyers di sana dengan pengusaha sawit, batu bara dan ferroalloy kalau nggak salah ya, komoditas kita. Nah itu saya ngerinya nanti kalau mereka buyers di sana tidak percaya dan tidak mau melakukan deal dengan Indonesia, membeli komoditas kita yang tadi ya berada di PT DSI, ya kita bisa bofat loh. Kita bisa mengalami balance of payment crisis gitu kan ya. Walaupun ada kemarin Pak Yuda Agung ya, wakil ke Menteri Keuangan yang baru yang sepertinya dipindahin ya dari BI ke Kemenku, bilang nggak ada tanda-tanda balance of payment crisis, tidak ada tanda-tanda banking crisis, tidak ada tanda-tanda semua yang ada di textbook. Tapi beliau lupa satu ya, yaitu kalau sampai harga minyak ini tinggi dan dolar itu tinggi, ada krisis yang tidak ada di textbook, yaitu namanya affordability crisis. Ya, affordability crisis. Nah ini harus dihindari, ini harus dipantau. Apa artinya affordability? Artinya adalah saking mahalnya barang-barang dengan inflasi yang double digit, saya perkirakan mulai bulan Mei ini ya, sehingga masyarakat tidak punya daya beli. Ya, sehingga barang-barang itu tidak affordable untuk masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, ini bisa menyebabkan krisis. Apalagi middle income class kita itu jatuh loh dari 57 juta sampai ke 46 juta. Dan pertumbuhan yang tinggi 5,61% itu kok tidak dirasakan oleh masyarakat. Kita lihat sekarang ini ya, bagaimana harga gandum ya, harga tahu tempe kedelainya masih impor ya, mungkin harga gula, harga beras, harga sembako semua ini udah merangkak naik terlepas dari Idul Adha gitu loh ya. Kalau sampai nanti harga minyak tetap tinggi dan di bulan Juli apalagi terjadi namanya El Nino ya, itu bisa menyebabkan krisis pangan gitu loh. Ya, jadi apa yang Pak Yuda Agung katakan tadi, wah ini kita masih jauh lah dari balance of payment crisis, apa banking crisis, whatever yang ada di dalam textbook. Tidak, ada satu yang namanya affordability crisis ya, yaitu saking tingginya harga barang-barang akibat double digit inflation sehingga rakyat tidak punya daya beli untuk membelinya, tidak affordable gitu loh ya. Di sudut lain kita lihat juga KSPI ya, kemarin saya ulang lagi nih sudah mengumumkan bahwa 9.000 tenaga kerja terancam dalam 3 bulan ke depan. Nah ini bayangkan loh, ini mungkin baru mulai aja badai PHK. Coba bayangin kalau sampai pabrik-pabrik tutup karena harga minyak yang tinggi dan lemahnya daya beli masyarakat, gelombang PHK itu bisa kencang sekali itu datangnya. Jadi jangan dianggap enteng ya. Dan melemahnya rupiah itu banyak yang bilang nih, saya rasa buzzer-buzzer ya, yang mengatakan wah rupiah ini sengaja dilemahkan ya kan. Ini untuk ekonomi kita. Mana ada sih rupiah yang lemah menguntungkan ekonomi kita. Barang-barang kita masih impor kok. Dari gandum, gula, kedelai, ya kan, bawang putih, kan semuanya itu mesin-mesin, pupuk, ya kan. Ini kan semua masih impor. Bagaimana sih mau sengaja menyelamatkan rupiah? Gitu kan nggak mungkin ya. Jadi saya khawatir ini semua narasi-narasi menyesatkan gitu loh. Poin saya yang ingin saya bawakan kembali lagi ya sebagai penutup nih ya. Ini hari sentimen sangat buruk terhadap rupiah. Tadi mau tembus 17.800 kayaknya dijegal terus oleh BI. Jangan tembus ya, 17.790 aja gitu kan. Jangan sampai 17.800, nanti gue yang dicentil kupingnya nih ya sama pemerintah gitu kan. Itu bisa terjadi gitu loh ya. Indeks harga saham gabungan juga minus lagi tadi ya. Seriuskanlah kekuatan fiskal kita. Tadi pun ada berita di IDN, apa sih yang dipandu oleh Umi Lubis ya kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa program MBG itu cuma 5% ekonomi yang bergulir, kurang dari 5% program MBG ya yang bergulir di desa-desa gitu loh ya, di UMKM ya. Jadi nggak ada gunanya program ini. Lebih baik itu dipotong Pak ya, atau ditangguhkan dulu. Jangan cuma dipotong harinya dari 6 hari ke 5 hari. Kalau bisa dimoratoriumkan dulu untuk menjaga dolar tidak ngacir ke atas 20.000.
Karena yang menjadi pertanyaan adalah fiscal sustainability kita, itu satu ya. Dan yang kedua juga program-program seperti KDMP itu tadi ada suara lagi, ya budget anggaran untuk membangun gedung koperasi itu 1,6 miliar, ternyata kontraktornya cuma mendapat 800 juta. Ini kan 800 juta artinya nggak jelas kemana. Dan jumlahnya dari kalau 80.000 bangunan koperasi itu harus dibangun kali 800 juta itu 64 triliun itu. Bukan dana yang kecil, Bos. Ya, di satu pihak pemerintah bilang, wah ini under invoicing menggerogoti penerimaan kita, di lain pihak Anda membiarkan APBN kita rontok untuk program-program yang memang ya tanda tanya ini duitnya kemana gitu loh ya. Jadi lupakanlah ya. Kayak gitu-gitu kan lebih gampang ditangani gitu loh ya. Nggak usah orang berteriak lagi dengan capek gitu kan. Tapi tidak di follow up gitu loh. Investor tidak diam, Bos. Ya, makanya mereka tetap karena tidak percaya pada pemerintah ini, mereka tetap memberi dolar gitu loh ya. Karena tidak ini masalah distrust jadinya. Ya, bukan masalah fundamental lagi tapi masalah distrust. Sekalipun fundamentalnya diperbaiki, kalau orang sudah tidak percaya itu hak orang, persepsi orang. Orang akan tetap keep buying dolar gitu loh ya. Kembali lagi pemerintah ini tidak dipercaya oleh investor. Itu indikasi kenapa orang membeli dolar. Itu indikasi kenapa indeks harga saham gabungan sekarang merah lagi gitu loh ya. Dan saya ngeri ya. Saya tetap kepada teman-teman yang bertanya kepada saya secara pribadi lewat WA, Prof, udah boleh masuk apa enggak? Jangan. Saya ngeri nih indeks IHSG jatuh ke 5 ribuan loh. Saya bukan nakut-nakutin ya. Saya tentu sebagai analis ditanya saya harus menjawab gitu loh ya. Karena apa? Karena ini masalahnya ibarat kapal nih ya. Negara kita ini ibarat kapal berlayar ini nggak tahu ini ya mau berlayar kemana gitu loh. Membingungkan investor gitu loh ya. Tiba-tiba muncul kebijakan baru ya yang boleh bilang wah membuat investor wah come on man ini apaan ini binatang apa ini ya, klarifikasi juga nggak ada gitu kan, setelah diklarifikasi juga akhirnya membingungkan market lagi gitu loh ya. Jadi pesan saya satu kepada pemerintah ya, eh, jagalah APBN ya, jangan lakukan bakar duit pemborosan ya, karena ini kembali lagi maaf lagi sekali lagi program-program yang begitu besar dananya ya, bang begitu besar makan duitnya dari APBN, itulah yang membuat dolar tetap ngacir dan rupiah tetap terpuruk terhadap dolar. Sementara dolar itu sendiri indeksnya kita lihat turun, artinya across the board on the average dolar itu melemah terhadap currency lain. Tapi kok currency kita malah melemah terhadap dolar ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan hari ini kepada teman-teman ya. Sebagai episode keempat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah subscribe, dan pada teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol like and subscribe supaya saya bisa melanjutkan acara-acara atau podcast-podcast seperti ini yang tujuan saya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman. Walaupun saya tidak datang dengan angka-angka dan data-data, saya rasa nanti terlalu berat kesannya. Jadi saya lebih baik dengan cara dongeng inilah saya memaparkannya gitu loh ya. Dan Anda bisa lihat kembali ke market apakah ucapan-ucapan saya benar atau tidak ya. Dan kepada teman-teman YouTubers lain ya, jangan nganggap menuduh-nuduh orang lah ya, agen Soros lah ya kan. Agen itu tidak berada di luar pagar ya. Yang namanya agen itu selalu orang dalam gitu, yang dicurigai sebagai agen gitu. Nggak bisa orang luar pada seperti saya dicurigai sebagai agen. Saya nggak bisa meruntuhkan institusi yang akan diruntuhkan kalau saya berada di luar pagar. Bagaimana dokumen-dokumen mana saya bisa dapat aksesnya ya kan? Yang bisa dapat akses dokumen-dokumen penting itu orang-orang dalam. Nah, tuduhlah orang-orang dalam, jangan kayak saya orang luar dibilang agen Soros lah ya. Kan di luar tuh biasanya cuma agen beras, agen kopi ya kan, agen koran gitu loh ya. Jadi please jaga mulut baik-baik ya kan, tidak menimbulkan friksi di antara kita ya kan, dan tidak menyesatkan masyarakat di luar sana gitu kan. Berikan informasi yang benar, berikan edukasi kepada masyarakat. Juga yang mengatakan bahwa wah ini ada permainan ini ya, bahwa dolar rupiah ini melemah. Nggak ada permainan. Satu, investor terlalu banyak investor ya di dunia ini ya yang melakukan jual beli dolar dan currency lain gitu loh. Ya nggak mungkin ada bandarnya
juga gitu loh ya. Itu beda dengan pasar modal kita yang kecil yang bisa dibandarin. Ya saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini ya kan, sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih teman-teman atas, support kepada channel YouTube saya ini ya. Salam metal.